Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar struktur teks laporan. Kemarin kita sudah membahas apa itu pengertian laporan, apa itu pengertian teks laporan percobaan, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur teks laporan. Struktur teks laporan itu ada berapa ya? Yang pertama itu ada judul, ada tujuan, ada landasan teori, ada bahan dan alat, langkah-langkah kegiatan, hasil percobaan, dan juga kesimpulan. Apa sih yang namanya tujuan itu? Yang namanya tujuan itu berisi pencapaian yang akan dituju ketika melakukan percobaan, ya. Misalnya mencoba membuat tinta, ya, tetapi tidak berwarna. Nah, seperti apa, ya? Nah, itu adalah tujuan. Yang kedua ada landasan teori. Landasan teori itu merupakan landasan yang mendukung sebagai penguat dalam suatu percobaan. Ya. Lanjut, ada bahan dan alat. Apa sih bahan dan alat itu? Bahan dan alat itu merupakan alat yang digunakan pada saat melakukan percobaan. Alat-alatnya apa aja nih ketika kita mau membuat tinta, membuat pulpen tinta tetapi tidak berwarna, alatnya seperti apa? Selanjutnya ada langkah-langkah percobaan. Langkah-langkah itu merupakan tahapan demi tahapan melakukan suatu proses percobaan. Dan selanjutnya ada hasil. Pasti yang namanya percobaan itu ada hasilnya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya itu merupakan uraian yang dicapai, ya. Lanjut, dan terakhir itu ada kesimpulan. Simpulan itu berisi tentang intisari dari suatu tujuan. Di sini Ibu ada contohnya membuat tinta tidak terlihat. Wah, gimana yang namanya tinta itu pasti terlihat kan, warna merah, kuning, hijau di langit yang biru dan lain sebagainya, ya. Nah, coba perhatikan judulnya, membuat tinta tidak terlihat. Kalian bisa perhatikan ya, bisa baca teks tersebut dan kalian pahami itu merupakan struktur yang mana ya? Apakah judul, apakah tujuan, ataukah landasan teori? Ini merupakan langkah-langkah, ya. Kalian bisa baca, bisa pahami. Oke, selanjutnya bisa kalian perhatikan struktur teks laporan percobaan ada di layar. Di sini ada judulnya yaitu membuat tinta tidak terlihat. Selanjutnya di sini ada paragraf pertama yaitu tujuan. Tadi kalian sudah menyimak kan? Apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk membuat tinta tapi tidak terlihat. Lanjut,
paragraf kedua ada landasan teori ini yang mendukung teori percobaannya, yaitu bahwa tinta itu mengandung pigmen, mengandung warna yang digunakan mewarnai suatu permukaan. Nah, kayak gitu. Tetapi hasilnya akan kita temukan tinta tapi tidak berwarna. Lanjut ya. Nah, yang ketiga yaitu ada struktur langkah-langkah kegiatan. Ada apa aja nih? Tuh, ada dari poin A sampai poin E. Lanjut. Ada hasil percobaan. Setelah langkah-langkah ada hasil percobaan. Hasilnya setelah melewati langkah-langkah tersebut berhasil membuat tinta tidak terlihat. Dan yang terakhir ada simpulan, yaitu teori struktur teks percobaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.